เริ่มทำข้อสอบได้ครับ Halo partners, dimanapun kalian berada, sehat terus ya. Kali ini aku akan merangkum film yang diperankan oleh Chu Timon Kang Cheren Suking, susah amat namanya, berjudul Bad Genius yang menceritakan bisnis menyontek yang dilakukan dengan lihai. Film yang dirilis pada Mei 2017 ini terinspirasi oleh kejadian nyata kala upaya peserta mencoba curang saat ujian SAT. Menurut aku, film ini masih layak jadi rekomendasi untuk temenin PSBB kalian. Tanpa berlama-lama lagi, cus lah! Salah satu daya tarik film ini adalah ceritanya. Kalau udah lihat cuplikannya, kalian pasti bakal tahu kalau kisah yang diangkat dalam film Bad Genius adalah aktivitas menyontek yang dilakuin dalam sebuah ujian. Yap, siapa sih yang nggak pernah menyontek atau ngasih contekan? Atau mungkin kalian yang dicontekin diam-diam? Ya, kalau aku sih dari dulu yang ngasih contekan. Pokoknya, menyontek baik ngasih maupun nerima udah kayak rahasia umum deh. Hampir semua orang pernah ngelakuinnya, tapi nggak secara terang-terangan. Nah, kisahnya sendiri berpusat pada Lin. Dia adalah seorang cewek jenius. Ya, 11-12 lah sama aku. Semua bermula ketika Lin masuk ke sekolah barunya yang dianggap oleh sang ayah mampu memberikan peluang lebih besar bisa sekolah ke luar negeri. Tapi, dianya nolak karena mikirin biaya sekolahnya. Nah, karena Lin ini jenius, dia bisa nego sama kepala sekolahnya langsung sampai dapat beasiswa full. Enak banget yo. แล้วถ้าให้เรียนฟรีล่ะคะ Kehidupan Lin, si anak teladan yang berpikiran lurus, berubah 180 derajat sejak berteman dengan Grace. Mereka bertemu pas foto kartu pelajar. Akhirnya jadi temenan deh. Siang itu di perpustakaan, Grace curhat ke Lin kalau dia harus mendapatkan IPK minimal 3,25 supaya bisa ikut ekstrakurikuler teater. Tapi Grace ngerasa putus asa sama nilai MTK-nya. Sebagai teman yang baik, Lin gak tega ngelihat Grace frustasi gak bisa ngerjain soal MTK. Akhirnya Lin ngajarin Grace cara mudah ngerjain soal MTK. Besoknya saat ujian MTK, Lin terkejut karena soal ujiannya sama persis dengan soal latihan yang ditunjukin Grace pas di perpustakaan. Saat ujian pun, Lin ngasih tahu ke Grace kalau soalnya sama persis. Tapi karena Grace memang kurang pintar, dia nggak bisa ngerjain sama sekali. Dodol juga ya, udah soal sama kagak bisa ngerjain lagi. Pertama kali Lin ngasih contekan sebenarnya adalah ketidaksengajaan. Rasa nggak tega kepada satu-satunya teman di kelas membuatnya memberikan jawaban miliknya kepada Grace. Lin bela-belain ngasih contekan ke Grace di sela-sela pantauan ketat sang pengawas ujian. Dan saat ujian hasilnya keluar, IPK Grace naik pesat menjadi 3,85. Grace pun curhat ke pacarnya yang namanya Pat dan berencana untuk ngajak Lin ke rumah Pat. Sesampainya di sana, mereka berenang bersama dan mengobrol. Pacar Grace ngasih masukan ke Lin buat mengembangkan potensinya ini. Pat nyaranin Lin membuat bisnis yang anti-mainstream, yaitu bisnis contekan dengan harga 3.000 baht per orang untuk setiap mata pelajaran. Kedekatan dirinya dengan Grace yang cantik, ramah tapi bodoh membawa peluang lebih besar bagi Lin ketimbang sekedar mengejar nilai yang amat mudah ia dapatkan. Bersama Grace dan pacarnya yang kaya dan bodoh pula, Lin menjalankan operasi sistem menyontek massal dan diikuti banyak murid di sekolah itu serta menghasilkan banyak uang karenanya. Wah, kaya mendadak cuy. Dalam perjalanan menjalankan bisnis haram tersebut, ketiganya bertemu dengan Bang yang merupakan saingan terberat bagi Lin.
Otak Beng dan Lin ibarat pinang dibelah dua. Tapi mereka beda jenis kelamin dan karakter. Mereka sama-sama anak jenius dari keluarga menengah bawah yang terjebak di sekolah elit dan sama-sama diasuh oleh orang tua tunggal dan memiliki rasa tanggung jawab atas kondisi keluarga. Namun, Beng dan Lin amat berbeda memandang bisnis contek-menyontek ini. Lin cenderung mata duitan dan memandang pekerjaan sampingan sebagai joki ujian adalah peluang yang bagus, sedangkan Beng, ia amat sok-sokan memegang prinsip untuk gak nyontek. Dalam perjalanannya, bisnis Lin ini sempat terancam karena Beng mengadu ke pihak sekolah. Beng adalah anak laki-laki teladan yang sangat menjunjung tinggi kejujuran. Saat temannya mau menyontek, dia gak segan-segan melaporkannya ke guru, bahkan ke kepala sekolah. Karena hal itu, Lin kemudian terseret kasus dengan kepala sekolah. Akhirnya, Lin dan ayahnya dipanggil ke sekolah karena Lin ketahuan mengerjakan soal temannya yang bernama Tong. Namanya aja udah kelihatan kan? Tong kosong berbunyi nyaring. Saat itu ada 2 tipe soal ujian, Lin tipe 1 dan Tong dapat tipe 2. Setelah ketahuan, kepala sekolah mau mengeluarkan Lin dari sekolah, tetapi ayahnya memohon-mohon kepada sekolah supaya nggak mengeluarkannya. Akhirnya kepala sekolah setuju, tapi dengan syarat ia akan mencabut beasiswa Lin dan melarang Lin untuk ikut tes beasiswa ke Singapura. Hal ini membuat Beng menjadi satu-satunya kandidat untuk bisa tes beasiswa ke Singapura. Jadi gemes Cerita semakin ruwet. Suatu malam Grace diundang makan malam oleh orang tua Pat. Mereka berterima kasih karena nilai Pat jauh lebih baik sejak pacaran sama Grace. Mereka meminta Grace untuk ikut kuliah di Boston bareng Pat. Grace deg-degan. Ya iyalah, kan nilai mereka naik gara-gara Lin. Mereka mah apa tuh, cuman remahan ciki. พ่อเตรียมข้อมูลมาให้แล้ว หนูลองเอาไปศึกษาดูนะ มีปัญหาเรื่องเงินแล้วก็ไปนะ Tapi biarpun bodoh, Grace dan pacarnya cerdik cuy. Mereka meminta Lin untuk membantu ngasih contekan saat ujian STIC. Gimana caranya ya? Tenang, Lin kan jenius. Ada aja cari jalan keluar dia mah. Singkat cerita, Lin, Grace, dan kekasihnya telah mempersiapkan bisnis yang lebih besar. Mengedarkan jawaban ujian untuk tes berskala internasional. Tes tersebut dilaksanakan di beberapa negara. Untuk itu, Lin tidak bisa bekerja sendirian. Lin membutuhkan Beng untuk bantu mengerjakan bisnisnya. Tanpa sepengetahuan Grace dan Lin, kekasih Grace mengambil langkah untuk membuat kondisi Beng terhimpit dan tidak bisa menolak tawaran Lin. Mulai dari titik itu, mereka bekerja sama. Akhirnya, keempatnya bersama menjadi satu tim menjalankan rencana pembobolan sistem keamanan pengawasan ujian internasional STIC. Bersama teman-temannya, Lin bahkan mencoba menyurangi ujian STIC yang pengawasannya jauh lebih ketat dibandingkan ujian tingkat sekolah. Lin dan Beng akhirnya pergi ke Sydney untuk mengikuti ujian STIC untuk menghafalkan jawabannya dan membocorkan ke kliennya yang ada di Thailand. Grace dan Pat bertugas untuk mencetak jawabannya dalam bentuk barcode yang ada di pensil 2B yang dibawa peserta. Apesnya, Beng ketangkep saat akhir sesi ketiga. Ia tertangkap karena ada yang melaporkannya terlalu lama di toilet. Akhirnya, Beng tidak boleh kuliah di luar negeri karena kecurangan yang dia lakukan. Di saat ujian sesi keempat, Lin kabur dari ruang ujian dengan alasan sakit. Ia mengambil handphone yang disembunyikannya di dispenser dan mencoba kabur. Saking pintarnya, Lin bisa berbagi ilmu buat orang lain meskipun gak gratis. Berbagai aksi yang dilakukan Lin saat memberi bantuan kepada yang membutuhkan bakalan bikin kalian lupa nutup mulut saking kagumnya. Trik-trik ini benar-benar di luar dugaan. Kalian bakal makin deg-degan pas ngeliat adegan menegangkan lainnya, kayak saat Lin dikejar-kejar panitia STIC.
akhir cerita, Lin kembali ke Thailand dan mengakui kesalahannya kepada ayahnya. Dia bahkan tidak mengambil uang yang telah dijanjikan dari bisnis tersebut. Tetapi, Beng justru telah mengambil bagiannya saat kembali ke Thailand. Suatu hari, Beng mengundang Lin ke rumahnya. Beng mau meminta tolong kepada Lin untuk kembali bekerja sama sebagai bandar contekan jawaban. Namun, Lin menolak. Nah, karena ditolak, Beng justru mengancam Lin. Kalau dia nggak mau bergabung, maka Beng akan membeberkan bahwa Lin terlibat dalam kecurangan STIC dan teman-temannya pun akan dibatalkan kelulusan tesnya di STIC. Tapi Lin nggak terpengaruh karena dia udah tobat, dan justru malah Lin mengakui kecurangannya kepada panitia STIC. Gak heran kalau Bad Genius mendapat banyak tanggapan positif dari para kritikus internasional. Ditambah lagi, film ini udah memenangkan beberapa penghargaan dari berbagai festival film. Tapi, kalau kalian berpikir bahwa film ini bisa kasih ide untuk gimana cara menyontek yang baik dan benar, segera buang jauh-jauh deh pikiran itu. Meskipun hampir seluruh adegan memperlihatkan trik-trik menyontek yang penuh totalitas, film ini justru bakal ngasih tunjuk kalian bahwa dimanapun kalian berada, kejujuran tetap jadi yang terbaik. Oke partner, segitu aja alur cerita dari film Bad Genius ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Kalau kalian mau request film apa yang mau kita bahas, ketik di kolom komentar ya. Selalu tebarkan kebaikan dan peace out.